Hai sahabat pos, jumpa lagi di Poscast, di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi Poscast is our story. Apa kabar sahabat pos? Sehat semua ya? Kembali lagi saya Francisca, menemani sahabat pos semua di Poscast kali ini bersama bintang tamu yang spesial. Sahabat pos penasaran? Langsung saja kita simak. Halo Bapak. Halo Bu Siska. Apa kabar Pak? Baik. Silahkan Bapak perkenalkan diri dulu kepada sahabat pos. Baik, nama saya Ngadiri Nandar. Saya berdinas di kantor regional 4 Semarang. Dan saat ini diberi amanah untuk mengelola di pengendalian operasi jasa keuangan dan teknologi informasi. Sahabat pos semakin penasaran kan? Kenapa di episode kali ini ada bintang tamu bagian teknologi nih? Kira-kira kenapa nih sahabat pos? Ya, gimana Bapak? Ada kabar apa nih Pak di pos sehingga Bapak bisa hadir di studio kali ini Pak? Ya Bu Siska, sebetulnya tidak ada kabar yang begitu penting banget, tetapi barangkali ada sahabat pos yang belum mengetahui apa itu tentang API. API ya Pak ya? Iya Bu Siska. API itu saya juga nggak tahu nih Pak. Apa sih Pak API, tulisannya gimana nih Pak API? API itu kalau di Indonesia API. Oh, API. Ya. API sahabat pos. Jadi kalau teknologi bahasanya API. Apa itu Pak API Pak? API itu kalau sahabat pos pengen mengetahui adalah sebuah interface atau antarmuka yang berupa program, yang dimana program itu mewakili sistem dari institusi sendiri. Jadi supaya masing-masing institusi itu bisa berinteraksi satu sama lain, maka saat ini teknologi yang terkini adalah menggunakan API melalui web service. Itu fungsinya untuk apa ya Pak API itu? Fungsi API sendiri adalah memberikan parameter supaya sistem yang satu dengan sistem yang lain dapat berinteraksi. Contohnya, kalau sahabat pos misalnya punya website, punya server atau punya aplikasi mobile yang misalnya akan mendapatkan informasi tentang kode pos atau tarif, itu bisa berkomunikasi dengan API-nya pos. Oh, jadi begitu. Jadi gambarannya begini sahabat pos, kira-kira API itu adalah sistem yang bisa mengintegrasikan sistem yang sahabat pos punya dengan sistemnya kantor pos, begitu ya Pak? Betul. Jadi supaya misalnya ada kebutuhan informasi yang sahabat pos perlukan, jadi bisa melihat dari API itu, begitu Pak? Betul. Oh, begitu. Jadi di bisnis pos Indonesia kan ada dua, jasa kurir dan logistik, juga jasa keuangan. Yeah. Masing-masing itu punya API, tetapi untuk API di jasa keuangan cenderung membaca sistem API-nya milik mitra, karena di sana kan yang berperan penting API-nya itu untuk jasa keuangan adalah di sisi mitra. Pos Indonesia dalam hal ini sebagai klien itu sering hanya membaca. Sebagai contoh, misalnya tagihan Telkom, tagihan telepon atau internet, IndiHome. Pos Indonesia pasti membaca dengan mengirimkan ID pelanggannya customer. Kemudian setelah diterima oleh API-nya Telkom, Telkom akan mengeksekusi permintaan API itu, kemudian diberikanlah informasi hasil inquiry-nya itu ke pos lagi untuk ditampilkan di layar. Nah, dari layar itu akan berinteraksi di sisi klien. Misalnya customer diberitahu, oh tagihanmu sekian, sehingga di situ akan terjadi
kemungkinan dibayar di payment atau tidak. Ketika di payment, maka pihak pos akan mengirimkan lagi kode payment, yaitu ID klien tadi juga BS besar uangnya. Maka di API-nya Telkom akan mengeksekusi payment-nya tersebut, dan ketika sukses dikirimkan kembali ke Pos Indonesia. Disitulah akan dilakukan cetak resi sebagai bukti pembayaran yang sah. Jadi gambarnya seperti itu, sahabat pos. Bisa juga nggak Pak ini untuk misalnya sahabat pos yang punya usaha misalnya nih, Pak, atau sahabat pos punya dia mau mengirimkan barang lewat pos misalnya, dia butuh, itu bisa juga nggak Pak? Oh, sangat bisa sekali. Jadi Pos Indonesia sebenarnya sudah memiliki aplikasi mobile yang disebut Pos Aja. Di sana pelanggan bisa melakukan pengiriman barang atau dokumen, kemudian di situ dilakukan eksekusi sampai selesai data-datanya, kemudian diproses sampai selesai, tercetaklah sebuah ID booking. Itu salah satu aplikasi mobile yang sudah terbentuk. Tapi kalau sahabat pos masih punya website, contohnya Bu Siska, itu bisa juga diintegrasikan melalui API-nya Pos Indonesia. Sebagai contoh, misalnya untuk mendapatkan kode pos, untuk mendapatkan tarif, sampai untuk mendapatkan ID booking dan request untuk pick up, disitulah sahabat pos bisa dapatkan. Jadi sahabat pos yang punya usaha nih, punya web online ya, berarti bisa kan ya Pak ya terintegrasi di situ. Kemudian satu lagi nih Pak, untuk sahabat pos yang misalnya bentuknya adalah badan usaha nih Pak, seperti CV, PT, itu seperti apa Pak? Bisa atau tidak? Nah, justru untuk yang CV atau institusi yang berbentuk korporat itu sebenarnya harus diikat dengan PKS. Kemudian di sana nanti akan, jika berminat untuk bekerja sama dengan pos, maka usahanya itu bisa menggunakan API-nya pos dengan cara mendaftarkan ke kantor pos yang terdekat, kemudian nanti akan diberi bahan uji coba berupa sandbox untuk CV atau perusahaan yang akan bekerja sama itu. Kemudian di situ akan melakukan uji coba, melakukan registrasi secara mandiri. Kemudian kami juga Pos Indonesia akan memberikan dokumen spek teknis apa saja sih yang akan dilakukan itu, sehingga di situ teman-teman sahabat pos yang bernaung dalam perusahaan tadi atau CV bisa mengembangkannya API websitenya dengan memasukkan skrip-skrip supaya API-nya Pos Indonesia bisa dibaca dan bisa berinteraksi dengan Pos Indonesia. Oh gitu ya Pak. Ya. Sahabat pos menarik sekali ya. Jadi kita bisa melakukan apa saja nih dengan API ini, sudah terintegrasi gitu sistemnya ya. Jadi jangan khawatir sahabat pos, kalau mau daftar atau mau pakai API ini ketentuannya seperti apa sih Pak? Kita belum tahu nih Pak. Oh ya, baik sahabat pos, untuk bisa mendapatkan interaksi API pos, maka perusahaan atau sahabat pos bisa menghubungi langsung ke kantor pos terdekat. Di situ saya tegaskan bahwa nanti kami Pos Indonesia akan memberikan dokumen spek teknis bagaimana melakukan develop di website, di mobile, di server, supaya servis apa saja sih yang ada di Pos Indonesia,
bisa dimanfaatkan servis-servisnya di web servernya perusahaan itu sendiri. Nanti di sana ada sandbox yang alamatnya akan kita kirimkan di dalam dokumen itu. Kemudian petugas developnya akan melakukan sign up secara mandiri. Kemudian di situ setelah mendapatkan user ID-nya sudah bisa memulai developnya sampai servis-servis yang ada di Pos Indonesia sudah bisa didapatkan. Contohnya ketika mengirimkan parameter kode pos dapat kode posnya, ketika mengirimkan kantor asal, kantor tujuan dan berat, maka sahabat pos bisa mendapatkan tarif. Kemudian jika sudah selesai semuanya servis-servis yang basic tadi, sahabat pos juga bisa melakukan transaksi dengan service ad posting. Juga di sana ada untuk request pick up. Tentu caranya di samping user password adalah satu lagi, yaitu token. Token ini adalah syarat yang ketiga yang harus teman-teman sahabat pos lakukan supaya akses API-nya Pos Indonesia dapat dipenuhi. Dan perlu diketahui token ini ada masa atau expire-nya, sehingga ketika request yang waktu tertentu akan diberikan token yang baru. Sehingga teman-teman sahabat pos jangan khawatir akan keamanan dari API ini karena ada expire tokennya tersebut di samping user dan password. Wah, mantap sekali ya sahabat pos, Pak. Penjelasannya sangat detail ya Pak ya. Jadi sahabat pos ini bagus ya dan cocok untuk sahabat pos yang ingin mengembangkan bisnisnya. Jadi jangan lupa caranya untuk menghubungi kantor pos terdekat ya Pak ya. Nanti sahabat pos bisa berkomunikasi dengan petugas pos di kantor pos terdekat, menyampaikan bahwa sahabat pos ingin bergabung melalui API. Seperti itu ya Bapak. Baik, masih ada lagi yang akan disampaikan Pak? Masih ada. Jadi sahabat pos yang punya bisnis di samping kurir dan logistik, juga yang mempunyai bisnis untuk misalnya dibantu dalam paymentnya, itu juga bisa dilakukan kerjasama dengan pos, karena pos kan tersebar di seluruh Indonesia, juga di agen pos, juga di channelnya mobile, sehingga sahabat pos yang memiliki usaha atau bisnis untuk dibantu pembayarannya supaya lebih cepat, lebih mobile, maka sahabat pos bisa menghubungi kantor pos terdekat. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bapak atas informasinya, atas penjelasannya, sudah hadir di studio. Sama-sama. Kita harapkan sahabat pos bisa segera bergabung ya dengan Pos Indonesia melalui sistem API tadi ya Bapak. Baik sahabat pos, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Ngadirin Nandar selaku Senior Manager bagian teknologi. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Pos Juara!